Matahari pagi menyapu halaman sebuah rumah tua di pinggiran kota Solo. Daun-daun kering berguguran di terasnya, menari pelan tertiup angin. Sebuah mobil berhenti perlahan di depan pagar besi berkarat. Di dalamnya, pasangan muda, Dimas dan Rini, menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk antara takjub dan sedikit ragu. "Ini, beneran cuma segini harganya?" bisik Rini pelan. "Masih tak percaya." Dimas mengangguk. Makelarnya bilang pemilik lamanya pindah ke luar negeri. Gak sempat urus surat-surat. Makanya dijual cepat. Rumah itu luas. 2 lantai. Dengan gaya bangunan kolonial, jendela-jendela besar berbingkai kayu tua. Cat dinding sudah mengelupas. Tapi ada nuansa sejarah yang terasa hangat di dalamnya. Gilang, anak mereka yang berusia 5 tahun, berlari masuk ke halaman, tertawa girang. Dimas merasa itu pertanda baik. Setelah bertahun-tahun hidup di Jakarta yang padat, hiruk-pikuk, dan penuh tekanan, Solo seolah menyambut mereka dengan ketenangan. Tanpa berpikir panjang, Dimas menandatangani surat pembelian. Mereka resmi pindah ke rumah itu pada minggu berikutnya. Hari-hari pertama berjalan lancar. Rini membersihkan dapur, Gilang mulai bermain dengan anak-anak tetangga, dan Dimas bekerja dari rumah dengan lebih tenang. Malam-malam diisi suara jangkrik dan desiran angin. Damai. Bahkan terlalu damai. Namun, keanehan pertama muncul 3 hari setelah mereka tinggal. Saat Rini hendak membuang air kecil di pagi hari, air di kloset tak mau mengalir. Dimas mencoba menyiram ulang, tapi hasilnya sama. Air naik, lalu turun sangat lambat. "Aneh," gumamnya. Dimas berusaha memperbaiki sendiri. Ia membuka tutup belakang toilet, memeriksa saluran air, bahkan mencoba dengan alat penyedot manual. Tapi tetap tidak berhasil. Besoknya, giliran kamar mandi lantai atas yang bermasalah. Kali ini lebih parah. Setelah Dimas buang air besar, air tak hanya tidak mengalir, tapi justru naik ke permukaan dengan bau tak sedap. Rini yang mencium aromanya dari dapur, bergegas menutup semua jendela. "Ini udah gak normal," kata Dimas. Ia akhirnya memutuskan untuk memanggil tukang sedot WC. Keesokan harinya, seorang pria parubaya datang dengan truk tangki dan selang besar. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Sastro. Dengan cekatan ia mulai menyedot isi septic tank dari luar rumah. Setelah 1 jam, ia mengetuk pintu dan berkata, "Pak, ini septic tanknya bersih. Gak ada yang mampet. Malah terlalu kosong." Dimas mengerutkan kening. "Loh, tapi kenapa klosetnya gak jalan?" Pak Sastro hanya mengangkat bahu. "Saya juga bingung, Pak. Biasanya kalau mampet, ada tumpukan di dalam. Ini bersih banget. Seperti gak pernah dipakai." Dimas makin bingung. Tapi ia berusaha tenang. Mungkin ada masalah teknis lain yang belum ketahuan. Ia menunggu beberapa jam sebelum mencoba lagi. Tapi malam itu, saat ia ingin buang air kecil, suara aneh terdengar dari dalam tanah. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu yang bergerak pelan dari bawah rumah. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Dimas merinding. Dan di kamar sebelah, Gilang tiba-tiba terbangun. Ia menatap lantai dan berkata pelan, "Ayah, tadi aku lihat ikan besar di bawah, warnanya putih." Dimas menoleh cepat ke arah Gilang yang masih duduk di tempat tidur. Matanya terlihat sayu, namun ucapannya barusan mengendap dalam kepala Dimas seperti bisikan gaib. "Ikan besar? Warna putih?" tanya Dimas, mencoba tidak menunjukkan ketakutan. Gilang mengangguk pelan. Dia lihat ke atas. Matanya besar, terus hilang ke bawah. Ada suara air. "Ayah gak dengar?" Dimas menatap lantai kamar. Tidak ada genangan. Tidak ada air menetes. Tapi suara duk, 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 yang tadi ia dengar masih jelas dalam ingatan. Tidak seperti suara pipa atau bunyi tanah biasa. Suara itu terasa hidup. Ia mengusap kepala Gilang dan membaringkan anak itu kembali. "Udah ya, tidur lagi."
Itu mungkin cuma mimpi. Tapi kata-kata itu seperti diarahkan untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Dimas dan Rini duduk di ruang makan. Rini terlihat lelah. Matanya sayu. "Kamu dengar gak suara dari kamar mandi semalam?" tanya Rini tiba-tiba, sambil mengaduk teh tanpa minat. Dimas mengangguk. Ia menghela napas dan menceritakan apa yang dikatakan Gilang. Rini menegang. Ia menatap suaminya dalam-dalam. "Mas, rumah ini beneran bersih kan?" "Maksudku, enggak ada sejarah aneh." "Ya namanya juga rumah tua," jawab Dimas pelan. "Tapi tadi pagi aku coba cek lagi saluran. Tetap gak jalan. Padahal septic tank kosong." Ia menunjuk ke arah lemari kecil di dekat dapur. "Aku juga lihat buku catatan rumah yang ditinggal pemilik lama. Isinya kosong. Cuma nama dan alamat. Gak ada keterangan renovasi atau semacamnya." Rini berdiri. "Mas, aku gak enak. Kayak ada sesuatu yang gak beres di bawah rumah ini." Hari berikutnya, Dimas mulai mencari informasi dari tetangga sekitar. Ia mengobrol dengan Pak Harjo, pria tua yang tinggal 3 rumah dari tempat mereka. "Oh, rumah itu ya?" Pak Harjo mengelus dagunya. "Dulu sempat kosong lama. Sebelumnya dihuni keluarga kecil juga. Tapi gak lama mereka pergi. Katanya mau pindah ke Surabaya." "Kenapa mereka pindah, Pak?" tanya Dimas. "Gak jelas. Katanya istrinya sering sakit. Ada juga yang bilang kamar mandinya suka rusak. Tapi ya, rumah tua Mas wajar kalau ada kerusakan." Dimas pulang dengan perasaan lebih berat. Semua kembali ke kamar mandi. Dan suara aneh dari bawah tanah yang entah kenapa makin sering terdengar. Kali ini tak hanya malam hari, bahkan siang bolong saat tak ada aktivitas. Duk, duk, duk. Suatu malam, ketika Rini hendak mencuci tangan di wastafel, air tak keluar sama sekali. Ia memutar keran ke kanan dan kiri, tetap tidak ada yang mengalir. Dan tiba-tiba, suara duk itu terdengar lebih keras. Seperti tepat di bawah kaki mereka. Lantai bergetar sedikit, cukup untuk membuat Rini terlonjak mundur. Dimas yang datang tergesa langsung membuka tutup saluran wastafel. Tidak ada sumbatan. Tapi dari dalam pipa, mengalir udara hangat seperti napas. Aku gak ngerti lagi. Ini udah gak logis. Pagi berikutnya, mereka duduk termenung di teras. Rini memeluk bahu Gilang yang asyik bermain mobil-mobilan di lantai. Udara Solo yang biasanya hangat, pagi itu terasa berat. Dimas membuka ponsel dan mencari jasa tukang gali septic tank. Ia ingin memastikan sendiri. Harus ada penjelasan yang lebih masuk akal daripada suara aneh, atau ikan putih hayalan anak kecil. Ia menemukan satu nama yang direkomendasikan. Pak Bimo, spesialis saluran air dan septic tank kuno. Tanpa pikir panjang, Dimas langsung menelpon. Siang harinya, Pak Bimo datang bersama 2 pekerjanya. Pria itu berperawakan kurus, memakai topi jerami dan kacamata hitam. Meski usianya terlihat lebih dari 50, gerakannya cekatan. Ia berjalan memutar rumah, memperhatikan setiap ujung dinding, saluran, hingga ventilasi bawah. "Ini bangunannya tua sekali, Pak," katanya. "Kemungkinan ada saluran bawah tanah atau septic tank ganda. Zaman dulu, orang-orang suka bikin cadangan septic tank yang salurannya gak langsung nyambung ke WC utama." Setelah berdiskusi singkat, Pak Bimo dan anak buahnya mulai menggali di dekat kamar mandi belakang. Tanah yang mereka gali terasa lembab dan agak bau meski belum terlalu dalam. Dimas dan Rini menonton dari dekat. Hatinya berdebar. Rasa ingin tahu, takut, dan waspada bercampur jadi satu. Setelah menggali sekitar 1 meter, salah satu pekerja berhenti dan menatap ke dalam lubang. "Pak, ini kenapa tanahnya gerak sendiri ya?" Pak Bimo mendekat, menatap ke dalam. Air mulai merembes perlahan dari dinding lubang. Dan kemudian, tanah seperti berdenyut. Seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Mereka menggali lebih dalam.
Bau amis mulai menyeruak dari dalam lubang. Air semakin banyak, dan tiba-tiba sebuah sirip putih menyembul perlahan dari kegelapan. Sirip itu bergerak pelan, memecah air keruh. Di baliknya, muncul kepala besar dengan mata bulat berwarna keperakan. Ikan. Tapi ukurannya tidak masuk akal. Seekor lele putih raksasa. Kepalanya sebesar helm sepeda motor. Tubuhnya melingkar seperti ular. Dan kumisnya bergerak-gerak lembut di air yang tiba-tiba muncul dari dasar tanah. Semua terdiam. Dimas melangkah mundur. Rini menutup mulutnya. Gilang berteriak senang dari teras. Itu dia, ayah. Ikan putihnya. Dia gak jahat kan? Pak Bimo menoleh ke arah Dimas. Pak, saya gak pernah lihat yang begini. Ini bukan ikan biasa. Ini semacam makhluk lama. Mungkin udah tinggal di bawah sini bertahun-tahun. Lele itu hanya diam. Seolah tahu ia sedang diperhatikan. Lalu perlahan, ia tenggelam kembali ke bawah, meninggalkan pusaran air kecil. Suara duk, 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 terdengar lagi. Tapi kali ini lebih pelan. Seperti bunyi jantung makhluk yang baru saja terbangun. Hari mulai gelap. Lubang galian ditutup sementara. Pak Bimo berjanji akan datang besok pagi bersama tim lengkap dan kamera saluran. Sementara itu, Dimas dan Rini duduk di ruang tamu dalam keheningan. Hanya suara jangkrik yang menemani. Tak ada yang berkata apa-apa. Sampai akhirnya, Gilang masuk dengan tenang dan berkata, ikan putihnya mau temenan. MAH. Dia cuma kesepian di bawah. Dimas menatap istrinya. Rini menggenggam tangannya erat. Sesuatu yang besar, aneh, dan tak terduga sedang terjadi di rumah mereka. Dan semua itu baru saja dimulai. Pagi hari di Solo biasanya hangat dan tenang. Namun, pagi itu rumah Dimas justru diselimuti hawa aneh, seperti udara menggantung. Semua terasa sunyi, bahkan kicauan burung pun tak terdengar. Pak Bimo datang lebih pagi dari jadwal, bersama 3 pekerja tambahan dan alat-alat yang lebih canggih. Di antara peralatan itu, ada kamera selang panjang, semacam endoskope saluran, yang bisa diturunkan ke lubang untuk melihat isi di bawah tanah secara langsung. Dimas dan Rini berdiri di dekat lubang yang semalam sudah ditutup seadanya. Gilang duduk di tangga teras, memeluk boneka gajah kecilnya, matanya memandangi area galian seperti sedang menunggu sesuatu. Pak Bimo membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Pak Dimas, Ibu Rini, saya minta tolong jaga jarak. Kita akan buka lagi lubangnya dan turunkan kamera. Kalau benar ini saluran tua atau septic tank alami, bisa ada risiko longsor di bagian bawah. Dimas mengangguk. Saya ngerti, Pak. Kami cuma mau tahu makhluk itu apa, dari mana, dan kenapa ada di sini. Pekerja mulai menggali kembali, lebih dalam dari kemarin. Tak lama, air mulai muncul dari dasar lubang. Tapi kali ini tidak deras, hanya rembesan perlahan, cukup membuat tanah jadi becek. Salah satu pekerja menyiapkan kamera dan menurunkannya ke dalam lubang. Gambar dari kamera ditampilkan langsung ke monitor kecil di tangan Pak Bimo. Semula hanya terlihat air keruh, tanah lumpur, dan potongan-potongan akar. Namun setelah kamera menembus kedalaman lebih dari 2 meter, muncul rongga besar, seperti gua kecil yang dipenuhi air tenang. Dan di tengah kegelapan, sebuah bayangan putih melintas perlahan. Semua menahan napas. Kamera mencoba fokus. Tampak sirip besar bergerak lambat, lalu kepala bulat dengan mata keperakan menghadap langsung ke lensa. Ya Allah, desis Pak Bimo. Dia benar-benar hidup di bawah sini. Gilang tersenyum dari kejauhan. Dia tahu kita lihat dia. Rini menggenggam tangan Dimas. Matanya membesar, antara ngeri dan kagum. Lele itu bukan hanya besar. Ia seperti menjaga sesuatu. Beberapa jam berikutnya, kabar penemuan makhluk misterius menyebar ke tetangga sekitar. Beberapa orang berdatangan, ingin melihat lubang dan bertanya-tanya tentang ikan putih dari tanah. Pak RT,
seorang pria tenang bernama Pak Darmawan, akhirnya datang untuk memastikan semuanya aman. Mas Dimas, saya dengar dari warga, katanya nemu lele raksasa di bawah rumah? Gak bener, kan? Tanyanya sambil melirik ke arah lubang. Dimas menjelaskan apa yang terjadi. Tidak dilebih-lebihkan, tapi juga tidak disembunyikan. Pak Darmawan mendengarkan dengan wajah serius. Saya sudah tinggal di kampung ini sejak kecil. Rumah ini dulu memang dibilang punya sumur kuno di bawah tanah. Tapi gak pernah ada yang gali. Pemilik sebelumnya gak lama tinggal. Saya pikir cuma mitos. Sumur? Tanya Rini cepat. Apa dulu rumah ini dibangun di atas sumur? Pak Darmawan mengangguk. Dulu katanya, sumur itu jadi tempat pembuangan air bawah tanah dari aliran Bengawan. Tapi gak ada bukti. Sampai sekarang. Pak Bimo ikut bicara. Kalau ini sumur tua, besar kemungkinan ada ekosistem tertutup di bawah tanah. Lele bisa hidup di tempat seperti itu. Tapi ukurannya, itu yang gak masuk akal. Normalnya gak bisa segede itu kecuali. Ia berhenti bicara. Semua menunggu, tapi ia hanya melanjutkan pelan, kecuali ada sesuatu yang memeliharanya. Malam itu, Dimas duduk di ruang kerja, menatap laptop yang terbuka tapi tidak digunakan. Pikirannya tak berhenti memutar kejadian selama beberapa hari terakhir. Ia membuka peta lama kota Solo yang ia temukan di internet, lalu mencoba mencocokkan posisi rumahnya sekarang. Dan ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Dulu, di tahun 1937, daerah rumahnya bukan permukiman, melainkan lahan resapan air dan sebagian area keraton kecil. Ada catatan tentang aliran air bawah tanah yang digunakan para abdi dalem untuk meditasi. Sumber air itu disebut Sendhang Putih. Nama itu langsung membuat jantung Dimas berdetak lebih cepat. Sendhang berarti mata air. Dan putih, lele putih? Apakah mungkin makhluk itu bukan sekadar ikan, tapi bagian dari warisan lama? Ia mencetak peta itu dan menunjukkannya ke Rini. Ini bukan sembarang rumah. Kita mungkin tinggal di atas sesuatu yang sakral. Rini menatap peta itu lama, lalu berkata pelan. Makanya lelenya gak bisa keluar. Dia dijaga. Atau dia yang menjaga. 2 hari kemudian, wilayah rumah Dimas mulai ramai. Pak Bimo, setelah berkonsultasi dengan beberapa rekannya dari komunitas peneliti air bawah tanah, mengusulkan agar area galian dijaga dan diteliti lebih lanjut. Namun yang mengejutkan, datang sekelompok orang dari komunitas spiritual lokal, dipimpin oleh seorang pria tua berpakaian serba putih bernama Mbah Warto. Ia mengaku pernah bermeditasi di daerah ini puluhan tahun lalu. Ia berdiri di tepi lubang dan menutup mata. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Mbah Warto membuka matanya dan berkata, "Ini bukan sembarang lele. Ini penjaga. Wujud dari aliran bawah tanah yang disucikan. Dia tidak menyerang, tapi juga tidak boleh diganggu." "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Rini. Mbah Warto menatapnya. "Jaga rumah ini. Jangan rusak tempatnya. Biarkan dia di sana. Dan kamu akan melihat rumah ini akan membawa berkah." Dimas menoleh pada Rini. "Tapi WC kita masih gak bisa dipakai, Mbah." Mbah Warto tersenyum tipis. "Karena belum dikasih izin. Dia menjaga aliran itu. Kalau kalian tenang, dia akan membantu." Ajaibnya, malam itu semua toilet kembali normal. Air mengalir lancar. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bau. Bahkan wastafel yang tadinya mampet pun kembali berfungsi. Pagi harinya, Dimas mencoba menyiram WC berkali-kali, dan tidak ada masalah. Rini mencuci piring sambil tersenyum. Gilang bahkan masuk kamar mandi sendirian tanpa rasa takut. Seolah lele itu benar-benar memberi izin. Dalam waktu sepekan, banyak orang mulai datang ke rumah Dimas. Mereka tak ingin merusak apapun, hanya ingin melihat dari jauh. Lubang galian dijadikan titik pengamatan,
diberi pagar bambu dan papan informasi singkat. Dengan bantuan Pak Darmawan dan warga setempat, rumah itu perlahan berubah menjadi lokasi edukasi kecil. Anak-anak sekolah datang untuk belajar tentang aliran air bawah tanah. Para peneliti mulai menulis laporan. Wartawan lokal mewawancarai Dimas dan Rini. Mereka menamai tempat itu Sendhang Lele Putih. Lele itu muncul hanya sesekali. Tak pernah lebih dari 5 menit. Tapi setiap kemunculannya membawa ketenangan. Bahkan orang-orang yang datang mengaku merasa lebih damai, ringan, dan bahagia setelah menatap makhluk itu. Dimas, yang awalnya ingin tinggal tenang, kini menjadi semacam penjaga situs lokal. Rini ikut mengatur kunjungan dan keamanan. Gilang punya tugas sendiri, menyambut anak-anak dan menceritakan kisah tentang teman bawah tanahnya. Dan rumah tua yang dulu sepi dan dijual murah, kini hidup kembali. Dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Sudah hampir 2 bulan sejak rumah Dimas berubah menjadi tempat wisata unik di pinggiran Solo. Tak ada tiket masuk, tak ada pungutan. Semua berjalan atas dasar kerelaan dan kerja sama warga. Yang datang karena penasaran, ingin melihat lele putih misterius itu meski tahu kemungkinan besar tidak akan muncul. Namun, tetap saja, jumlah pengunjung perlahan meningkat. Dimas dan Rini mulai membatasi waktu kunjungan. Mereka membangun jalur sederhana dari batu alam yang mengelilingi lubang galian. Diberi pagar bambu dan papan bertuliskan, Sendhang Lele Putih. Mohon tenang. Tidak berisik. Tidak melempar apapun ke dalam. Gilang senang bukan main. Setiap pagi, ia menyapa orang-orang yang datang. Kadang menunjukkan di mana suara duk, duk, duk bisa terdengar, atau menunjuk titik di mana lele muncul terakhir kali. Ia menjadi semacam pemandu kecil yang dicintai pengunjung. Namun, di balik semua keceriaan itu, sesuatu mulai berubah. Tanah di sekitar lubang terasa lebih lembab. Beberapa tanaman hias Rini layu padahal disiram rutin. Bahkan rumput di halaman belakang tiba-tiba menguning seperti disedot airnya dari bawah. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Rini terbangun oleh suara duk, 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 yang lebih keras dari biasanya. Tidak lagi seperti suara getaran jauh, tapi seperti langkah berat dari bawah tanah. Ia membangunkan Dimas. Kamu dengar gak? Dimas mengangguk. Mereka duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan. Suara itu datang berulang, lalu berhenti. Lalu terdengar lagi dari arah berbeda. Seolah sesuatu besar sedang bergerak, menggeliat, menyusuri lorong tak terlihat di perut bumi. Malam itu mereka tak bisa tidur. Bahkan Gilang sempat terbangun. Tapi anehnya tidak takut. Ia hanya berkata, dia lagi nyari jalan. Dia bingung. Keesokan harinya, Pak Bimo datang tanpa diminta. Wajahnya terlihat tegang. Ada yang harus saya laporkan, Pak Dimas, katanya. Apa? Dimas menatapnya waspada. Saya dan tim sempat pasang alat pengukur tekanan tanah di sekitar rumah ini. Sebenarnya cuma untuk riset pribadi. Tapi tadi malam alatnya merekam tekanan yang gak biasa. Tekanan. Seperti ada gerakan besar dari dalam tanah. Bukan gempa, tapi aliran. Arus bawah tanahnya berubah arah. Seolah ada sesuatu yang memblok atau mendorong air dari jalur semula. Dimas menarik napas panjang. Maksudnya? Bahaya. Pak Bimo mengangguk pelan. Belum pasti. Tapi kalau aliran air bawah tanah terganggu, bisa timbul tekanan. Bisa menyebabkan tanah ambles. Rini yang mendengarkan dari balik pintu dapur langsung mendekat. Apa ini karena lele itu, Pak? Saya gak bisa bilang pasti. Tapi sesuatu sedang terjadi di bawah rumah ini. Beberapa hari kemudian, terjadi peristiwa kecil yang memperkuat kecurigaan itu. Salah satu pekerja yang sedang mengganti pagar bambu di sisi lubang, tanpa sengaja menjatuhkan obeng ke dalam galian. Obeng itu seharusnya jatuh ke air dan tenggelam. Tapi yang terjadi,
Air di dasar lubang seperti menyerap obeng itu dalam sekejap. Lalu beberapa detik kemudian, airnya bergolak pelan dan muncullah kembali obeng itu, melayang perlahan ke permukaan, lalu terbawa ke tepi. Semua yang melihat kejadian itu membisu. Pak Bimo yang kebetulan ada di tempat langsung memeriksa ulang peta bawah tanah hasil pemindaian kamera. Ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah rongga besar yang semula tidak terdeteksi, kini terlihat jelas. Bentuknya melingkar, seperti ruangan alami berisi air. Dan di bagian paling dalam, terlihat gerakan. Gerakan memutar. Seperti pusaran. Seperti sesuatu yang membesar. Kabar mengenai perubahan tanah dan gerakan misterius mulai terdengar keluar kampung. Tak butuh waktu lama sampai seorang pria berjas datang dengan mobil hitam dan membawa surat izin dari pemerintah kota. Namanya Pak Johan. Ia mengaku dari Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Datang dengan maksud memastikan keselamatan lingkungan. Tapi dari cara bicaranya, Dimas tahu ada motif lain. Kami mendapat laporan aktivitas tidak lazim di rumah ini. Karena ada potensi pergeseran tanah, kami akan mengebor untuk pengujian. Dan jika memang berbahaya, kami minta akses penuh untuk penutupan area. Penutupan. Rini langsung berdiri. Ini rumah kami, Pak. Betul, Bu. Tapi tanah di bawahnya milik negara. Kalau terbukti mengancam keselamatan umum, kita harus bertindak. Bisa saja area ini dipagar dan ditutup untuk umum. Dimas menahan emosi. Tapi ini bukan lokasi sembarangan. Ada makhluk hidup di bawah. Kita sudah hidup berdampingan. Tidak ada gangguan, malah makin membaik. Pak Johan hanya mengangkat alis. Makhluk hidup? Seperti legenda? Atau hal mistis? Suara Dimas mengeras. Makhluk nyata. Lele putih raksasa. Kalau Bapak gak percaya, tanya sendiri ke tim peneliti. Pak Johan tak membalas. Ia menuliskan sesuatu di clipboard, lalu pamit dengan janji akan kembali esok hari. Malam itu, Dimas tak bisa tidur. Ia duduk di teras, menatap lubang galian yang kini diberi lampu kecil di sekitarnya. Airnya tenang. Tak ada suara. Tapi hatinya gelisah. Gilang keluar pelan-pelan dan duduk di pangkuan ayahnya. Dia sedih. Yah, katanya tiba-tiba. Siapa? Lele putih. Dia tahu orang-orang di luar pengen ambil rumahnya. Dia takut dia harus pindah. Dimas memeluk Gilang lebih erat. Hatinya sesak. Rumah yang tadinya ia beli karena harga murah, kini terasa lebih dari sekadar bangunan. Rumah ini punya roh. Punya kehidupan. Dan makhluk itu, lele putih, bagian dari semuanya. Ia menatap langit Solo yang mendung, lalu berbisik, kita akan lindungi kamu, apapun yang terjadi. Pagi berikutnya, kendaraan berat datang. Mobil pengebor, alat pemindai tanah, dan tim dari dinas kota mulai bersiap di jalan depan rumah. Warga sekitar protes. Beberapa berdiri di depan pagar. Tak ingin area itu disentuh. Pak Darmawan muncul dan berbicara keras di depan petugas. Kami di sini sudah melihat sendiri apa yang ada. Tidak ada bahaya. Yang ada hanya ketidaktahuan dan ketamakan. Jangan rusak tempat ini. Pak Johan tetap memaksa. Tapi ketika mesin pengebor mulai menyentuh tanah, sesuatu terjadi. Tanah bergetar. Kuat. Seperti gempa kecil. Lubang galian tiba-tiba menggelembung. Airnya meluap ke atas. Dan dari dalam, suara duk, 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 menggema seperti dentuman besar. Seolah perut bumi marah. Mesin berhenti otomatis. Tim teknis panik. Beberapa mundur. Dan dari dalam lubang, muncullah tubuh putih besar. Perlahan. Tenang. Lele itu. Matanya menghadap langsung ke arah mesin. Ia tak bergerak, hanya melayang di air. Tapi semua yang melihatnya tahu, ia sedang memperingatkan. Pak Johan melangkah mundur. Tanah berhenti bergetar.
Dimas berdiri di depan rumahnya. Kita sudah diberi tanda, Pak. Jangan ganggu lagi. Ini bukan milik kita. Ini milik bumi. Pak Johan tak berkata apa-apa. Ia hanya memberi isyarat pada timnya untuk menarik mundur alat. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak rumah itu dibeli, Dimas merasa dirinya benar-benar menjadi bagian dari tempat ini. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai penjaga. Dan lele putih itu, kini tak hanya menjadi misteri. Ia menjadi simbol bahwa tak semua yang berada di bawah tanah adalah kotoran, limbah, atau sisa. Ada yang hidup, ada yang suci, ada yang harus dilindungi. 3 hari telah berlalu sejak kejadian besar itu. Sejak mesin bor milik pemerintah kota nyaris menyentuh perut bumi, dan makhluk putih dari bawah tanah muncul dalam kemarahan yang tenang. Kini suasana di rumah Dimas berubah. Bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang lebih dalam. Warga setempat mulai menyebut rumah itu bukan lagi rumah Pak Dimas, tapi sendang penjaga. Nama itu muncul dari mulut Mbah Warto, yang kembali datang ke rumah pada malam setelah gempa kecil mengguncang tanah. Ia berdiri di pinggir lubang, menunduk dalam diam, lalu berkata kepada semua yang hadir. Dia tidak lagi hanya lele putih. Dia sudah jadi penjaga tanah ini. Airnya membawa ketenangan. Tanahnya menyimpan rahasia. Tapi yang paling penting, kita semua sekarang jadi saksi bahwa alam bisa bicara. Dimas dan Rini tak pernah menyangka rumah yang mereka beli karena harga murah akan menjadi pusat perhatian bukan hanya dari warga, tapi juga para peneliti dan ahli geologi. Bahkan ada dosen dari Yogyakarta yang datang khusus, hanya untuk mengukur aktivitas geohidrologi di area itu. Namun yang paling menarik, bukan ilmu pengetahuan yang menjelaskan keanehan lubang itu, tapi keyakinan, pengalaman, dan keseimbangan antara manusia dengan makhluk alam yang tak kasat mata. Suatu malam, saat langit Solo dipenuhi bintang, Gilang duduk di tepi lubang bersama ayah dan ibunya. Lampu-lampu kecil di sekitar halaman memantulkan cahaya ke air yang tenang di dasar lubang. Suara jangkrik menjadi latar belakang yang lembut. Gilang menatap dalam air, lalu berkata pelan, "Ayah, aku mimpi lagi." "Mimpi apa, Nak?" "Dia ngajak aku turun. Bukan buat tinggal, tapi buat lihat. Di bawah sana, ada banyak ruang. Airnya jernih. Ada akar-akar panjang. Dan ada cahaya." Rini menoleh pada Dimas. "Cahaya?" Gilang mengangguk. "Kayak kuning keemasan. Tapi tenang. Gak silau." Terus, lele putih itu berubah. Dia besar banget. Terus badannya menyala. Kumisnya kayak benang cahaya. Dimas memeluk anaknya. "Kamu takut gak?" Gilang tersenyum kecil. "Enggak. Dia baik. Dia bilang dia bakal jaga kita. Tapi katanya, akan datang orang yang ingin mengambil cahaya itu." Mendengar itu, dada Dimas terasa sesak. Ia tahu, ketenaran rumah ini akan menarik lebih banyak orang. Termasuk mereka yang datang bukan untuk menghormati, tapi untuk mengeksploitasi. Benar saja. Seminggu kemudian, datang sekelompok pria berbaju rapi dari Jakarta. Mengaku sebagai investor pariwisata. Mereka menawarkan kerjasama. Akan membangun taman wisata edukasi, jembatan kaca di atas lubang, bahkan pusat kuliner dan penginapan di area sekitar rumah. Semua terdengar indah. Tapi dengan syarat, lubang harus dibesarkan. Air harus diuji berkala dan dikeringkan sementara untuk studi. Dan area sekitar perlu diratakan untuk fasilitas umum. Dimas menatap mereka dalam diam. Rini memandang suaminya, lalu berkata tegas, "Tidak, tempat ini bukan milik kami. Bukan pula milik kota. Apalagi milik kalian." Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Ibu Rini, kami bicara tentang potensi ratusan juta rupiah per bulan. Solo akan punya ikon wisata spiritual modern. Bayangkan dampaknya." Dimas berdiri perlahan. "Yang kalian lihat cuma angka. Yang kami lihat adalah roh tanah.
nafas air, dan penjaga yang tak bisa kalian beli dengan uang. Rombongan itu pergi dengan wajah sinis. Tapi ancaman mereka terasa menggantung. Salah satu dari mereka sempat berkata sambil melangkah ke mobil, "Jangan menyesal kalau pemerintah ambil alih karena kalian gak mau kerja sama." Keesokan harinya, tanah kembali bergemuruh. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Air di lubang bergerak sendiri, seperti napas. Dan suara duk, 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 terdengar lebih berat, seolah datang dari jantung bumi. Dimas berdiri di teras, menunggu. Lalu perlahan, lele putih itu muncul lagi. Namun ada yang berbeda. Tubuhnya tampak lebih besar. Warna putihnya lebih terang. Kumisnya berpendar seperti serat emas yang lembut di air. Matanya tenang, tapi tak lagi bermain-main. Gilang datang menghampiri. Ia berdiri di sebelah ayahnya, lalu berkata tanpa rasa takut. Dia bilang, waktunya memilih. Memilih apa, nak? Siapa yang jaga? Siapa yang rusak? Dia bisa pergi. Tapi kalau dia pergi, rumah ini gak akan sama lagi. Dimas merasa kata-kata itu bukan hanya dari Gilang, tapi dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang menyuarakan pesannya melalui anak kecil itu. Hari berganti. Kabar tentang penolakan investor menyebar. Sebagian warga setuju, sebagian menyayangkan. Tapi Dimas dan Rini tetap teguh. Mereka bukan menolak kemajuan, tapi menolak keserakahan yang menyamar sebagai kemajuan. Mereka membuat keputusan penting. Rumah mereka tidak akan dijadikan tempat wisata komersial, tapi tempat pelestarian alam dan spiritualitas. Siapapun boleh datang. Tapi dengan syarat, tidak mengambil apa-apa, tidak meninggalkan apa-apa. Hanya datang untuk menyaksikan dan belajar. Pak Darmawan membantu melegalkan tempat itu sebagai wilayah kearifan lokal. Bahkan pihak kampus dan ahli lingkungan mendukung. Mereka membuat perjanjian agar tidak ada pembangunan besar di sekitar radius 50 meter dari lubang. Sendhang Lele Putih kini menjadi situs edukatif yang damai. Tidak viral, tidak ramai, tapi selalu hidup. Beberapa bulan kemudian, pada malam satu suro, Mbah Warto datang lagi. Kali ini membawa kendi kecil berisi air kembang dan selembar kain putih. Ia memimpin doa kecil di tepi lubang, bersama Dimas, Rini, Gilang, dan beberapa warga. Di tengah keheningan malam, lele putih itu muncul lagi. Lebih indah dari sebelumnya. Cahaya dari tubuhnya menyinari dasar lubang, dan airnya berpendar seperti kristal. Mbah Warto menunduk dalam dan berkata, "Yang kalian jaga bukan hanya lele, tapi keseimbangan antara langit dan bumi, antara manusia dan tanahnya. Teruskan, jangan berhenti." Setelah itu, lele putih perlahan menghilang ke dalam kegelapan, dan suara duk, 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 berubah menjadi detak yang hangat, seperti jantung rumah itu sendiri. Tahun berganti. Rumah Dimas tak lagi dikenal karena keanehan, tapi karena ketenangan. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk duduk di tepi lubang, memejamkan mata, dan mendengarkan getaran air. Beberapa yang datang membawa masalah hidup, pulang dengan hati ringan. Beberapa anak muda yang hilang arah, menemukan tujuan di sini. Tak sedikit pula yang datang hanya ingin berkata terima kasih, meski tak tahu pada siapa. Gilang tumbuh menjadi anak cerdas dan lembut. Ia tak pernah melupakan malam-malam penuh cahaya itu. Dan ia tahu, suatu saat, ia akan menjadi penjaga selanjutnya. Penjaga tanah, penjaga air, penjaga lele putih dari dalam bumi. Dan Dimas serta Rini kini tahu, mereka tak pernah benar-benar membeli rumah ini. Mereka dipilih untuk menjaganya.